Oke guys, sebelum memulai please subscribe my channel dan like. Terima kasih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Farsya, tuan rumah kanal PBSI. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber dari desa Pujon, ya, kota wisata. Desa wisata. Masuk Malang apa masuk? Kabupaten Malang. Kabupaten, bukan Batu ya? Bukan. Batu beda. Mbak Cintania Azhar Azza Muhammad. Panjang sekali namanya. Iya. Apa artinya? Cintania, cinta itu nama yang dikasih dari ayah. Nia itu nama dari mama. Terus Azhar itu katanya papa itu artinya bunga-bunga yang mulia. Jadi waktu kecil juga waktu kecil dipanggil bunga sama tetangga gitu. Muhammad. Nabi Muhammad. Nama papaku juga ada Muhammad. Luar biasa. Jarang loh ya ada orang yang bisa menginterpretasikan nama sendiri. Ya, kadang ditanya kenapa namanya itu, ya nggak tahu ya, tapi Mbak Cintanya ini panjang tapi juga tahu maknanya itu apa ya, bunga. Berarti kalau saya artikan ini adalah bunga-bunga cinta dari seorang ibu yang namanya Nia. Wah, luar biasa ya, bisa menggabung-gabungkan idenya menjadi sebuah nama yang sangat bagus. Selamat datang di kanal PBS, Mbak Tania. Kesan untuk kanal PBSI apa? Sungguh senang banget kan bisa kayak menyapa sama teman-teman juga biar tahu saya gitu. Jadi bisa kenal, bisa gimana ya, senang. Susah loh ngundang Mbak Tania, ini sibuk orangnya ya. Karena sering aktif juga katanya di kegiatannya, suka bantu-bantu ibu juga di pariwisata ya. Iya, di Taman Stroberi. Taman Stroberi, wisata baru di Pujon. Enggak, udah lama sih, udah dari waktu aku SMK. Ya, mungkin bisa cerita juga nih teman-teman yang mungkin dari luar Jawa ya, bahwa di Pujon itu banyak tempat wisata ya, katanya. Ada para layang. Para layang itu kita bisa ngapain di sana? Bisa lihat pemandangan-pemandangan yang di bawah itu loh, kan di bawah itu kan ada kota Batu, itu kita bisa lihat dari bukit para layangnya, itu bagus banget. Apalagi kalau malam hari, wajib ke para layang. Apalagi waktu tahun baru. Tuh yang suka tantangan ekstrim ya bisa ke para layang. Para layang ada coba rondo, air terjun. Air terjun juga ada lagi. Terus apa ya? Kafe sawah yang punya pasangan mau nembak-nembak misalnya ini. Iya. Kok jadi promosi wisata gitu? Gak apa-apa, cerita-cerita kan. Kafe sawah itu kafe, terus kita itu kayak di tengah sawah gitu, seger, enak banget. Spot foto juga jos. Kan menguras kantong nggak atau murah banget? Murah kok. Kalau sama aku kesana bisa di gratis. Wah, cocok tuh ya teman-teman yang mau wisata tapi dengan kantong tipis ini bisa beli Mbak Tania nantinya. Mbak Tania ini kan juga baru lulus tahun kemarin ya, Mbak Tania. Dulu katanya saya sempat dengar sempat bingung juga mau kuliah di mana. Bisa diceritakan awalnya seperti apa, pada akhirnya kenapa memilih Ibu Utomo? Iya, awalnya itu kan udah lulus. Semua siswa yang udah lulus tuh pasti kan kepengen kayak ngelewatin tahap SNMPTN, SNMPTN biar dapat PTN. Terus waktu itu saya kayak kurang belajar gitu kan, malas-malasan. Terus akhirnya juga nggak masuk, itu rasanya juga down banget. Terus waktu itu saya juga bingung mau kuliah di mana. Akhirnya kan pusing, terus saya juga pasrah sampai udahlah terserah mau kuliah di mana. Saya bilang gitu ke orang tua. Terus akhirnya orang tua saya itu kayak nyaranin Ibu Utomo aja kayak gitu. Kenapa itu katanya waktu itu menyarankan Ibu Utomo? Ya murah, terus juga kan bisa ngeringanin orang tua, ya udah. Kalau buat ngeringanin kan kenapa enggak? Dan pada akhirnya memilih PBSI. Kenapa itu? Itu karena ya saya yakinnya itu karena nilai ujian nasional saya itu bagus. Bahasa Indonesianya? Cuma sebenarnya itu ya ada
mata pelajaran yang saya suka itu saya pengen nunjuknya ke sana, ke matematika. Terus tapi saya juga minder gitu. Minder karena kayak ya mungkin matematika banyak anak SMA yang lebih pengalamannya lebih banyak kayak gitu kan, anak MIPA. Terus saya ya yakin juga karena nilai ujian saya itu. Terus saya juga bahasa Indonesia waktu itu yakin, soalnya belajar banget. Waktu itu guru bahasa Indonesia pas SMK juga enak gitu loh. Boleh siapa? Bu Imran dari SMK 3. Kalau boleh tahu berapa nilai bahasa Indonesia-nya? 88, kurang 1 poin udah nginjak 9 loh. Luar biasa ya, jarang loh teman-teman yang bisa mendapatkan nilai bahasa Indonesia itu bagus. Ya bahkan justru terkadang bahasa Indonesia ini disepelekan. Ya kalau ujian mulai zaman saya dan kalau saya tanya juga pada siswa saya yang saya ajar itu, mereka lebih serius belajar ketika ketemu dengan matematika, fisika, kimia. Ketika waktu mau bahasa Indonesia itu mereka malah santai. Ada cerita juga Mbak Tania, saya sempat baca di media ini, judulnya bagus, Karma Karena Bahasa Indonesia. Ya, jadi ada seorang mahasiswa di salah satu universitas itu mau menghadapi ujian, lalu dia ke tukang fotokopi, memfotokopi soal-soal ujian. Nah, tukang fotokopi ini tanya, karena di situ hanya ada materi lain selain bahasa Indonesia. Nah, soal bahasa Indonesia mana? Kenapa tidak difotokopi? Mahasiswa ini jawab, kalau bahasa Indonesia kan bahasa kita sendiri ya. Jadi gak perlu belajar juga, saya yakin bisa menjawab. Akhirnya ujian pun terjadi, dan pada saat nilainya keluar, ternyata nilai tertinggi bahasa Indonesia itu justru didapat oleh mahasiswa dari Filipina, bukan dari Indonesia. Nah, yang fotokopi ini nilainya jauh di bawahnya dari yang orang Filipina ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran di mana justru orang luar Indonesia itu lebih mementingkan bahasa Indonesia daripada kita sebagai bahasa Indonesia sendiri. Dan ini sering terjadi ya, baik di lingkungan sekolah SMA juga seperti itu. Padahal bahasa Indonesia itu sulit juga, jarang yang bisa mendapatkan nilai sempurna untuk materi bahasa Indonesia. Kalau matematika itu banyak, fisika banyak, tapi kalau nilai sempurna di bahasa Indonesia itu sangat sedikit sekali ya. Nah, ini juga yang menjadi alasan saya untuk masuk ke PBSI. Saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang bahasa Indonesia seperti apa, dan ternyata memang kalau kita betul-betul mempelajarinya itu sangat banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan. Kata-kata baku yang sering kita lihat di tempat-tempat masih banyak kesalahan penulisannya. Dan kita belajar bahasa Indonesia, kita bisa berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, dan juga bisa menjadi seorang penulis juga. Yeah. Oke, Mbak Tania, apa perbedaan cara belajar Mbak Tania waktu dulu di SMK dengan sekarang sudah masuk ke perkuliahan? Tentu ada perbedaan. Ada. Waktu SMK itu kan kita juga lebih santai, apalagi dalam lingkup SMK itu lebih santai banget. Mau bandel-bandel juga sama guru ya agak dibiarin sih, cuma emang lebih santai gitu kan, gak seserius waktu kuliah. Kalau kuliah kan kita kan harus berusaha, kita harus berkembang sendiri, kita harus kayak nyari-nyari, kita harus ya pandai-pandai ngembangin diri gitulah. Terus ya kalau misalnya SMK kan kita masih santai, mungkin guru masih ayo oprak-oprak kayak gitu. Kalau kuliah kitanya sendiri yang harus aktif ya. Jadi mungkin ini ada sedikit bagus sekali perbedaan pemikiran. Ada yang ngomong kuliah itu lebih santai. Kalau dilihat dari perjalanan pembelajarannya mungkin lebih santai, itu maksudnya kan kalau SMA jam 7 sampai jam sekian ya. Kalau kuliah kan tidak seperti itu. Tapi dalam menuntut ilmunya justru kuliah itu kita yang harus lebih aktif, lebih serius ya, karena kita yang menggali sendiri materi pembelajarannya. Kalau dulu SMK mungkin masih didikte ya, materinya ini guru 90% menerangkan, kita hanya sebagai pendengar. Nah, di perkuliahan kitanya yang harus lebih aktif ya. Nah, buat adik ini juga yang baru mau masuk ke perkuliahan, mulai dirubah pola belajarnya ya. Kalau dulu nunggu instruksi dulu, sekarang kamunya yang harus mulai banyak menggali, banyak bertanya juga ya. Terus sempat aktif juga di organisasi OSIS katanya. OSIS. Apa sih manfaatnya kalau kita berkecimpung di organisasi itu, Mbak?
kalau kita masuk OSIS itu kita bisa kenal teman banyak dari lain-lain jurusan juga. Kalau misalnya aku nggak ikut OSIS, itu ya mungkin temanku itu aja dari satu jurusan. Nah, setelah ikut OSIS itu, teman-teman saya banyak dari jurusan lain. Terus saya juga mengerti tentang organisasi gitu kan, bagaimana sih caranya biar bisa ngobrol sama teman-teman, sharing-sharing, berbagi pendapat kayak gitu. Terus kita juga enaknya itu juga dipandang sama guru, dikatakan guru. Betul. Ya, betul sekali ya, organisasi itu bisa mengajarkan kita berbagai hal yang tidak pernah kita dapatkan waktu saat pembelajaran. Kita bisa mendapatkan banyak pengalaman. Dulu saya juga ketika aktif di OSIS itu kadang berpikirnya begini, ngapain juga capek-capek di OSIS, ada acara kita yang nyiapin, selesai acara mereka yang lain pulang, kita masih beres-beres ya. Kita dulu, saya dulu juga mikir ngapain dibayar enggak apa, tapi kerasanya apa teman-teman, ketika kita di organisasi mau masuk ke perkuliahan, kita bergaulnya juga jadi mudah ya, mudah bergaul, terus sering dengan masuk di organisasi kita juga belajar bagaimana memecahkan sebuah permasalahan, bagaimana merapatkan sebuah permasalahan, bagaimana menyusun sebuah acara ya, dan itu pengalamannya sangat berharga. Apalagi ketika kita masuk ke dunia kerja, akan sangat kelihatan sekali orang yang aktif di organisasi dengan yang tidak akan terlihat. Nah, itu sangat membantu. Jadi kita tidak perlu memikirkan dapat apa, dibayar apa tidak. Justru yang mahal adalah pengalamannya. Iya. Kadang juga dipandang jadi bagus sekolah kayak gitu. Salah. Kayak enak loh jadi OSIS itu. Jadi harus mau aktif ya di organisasi apapun, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari organisasi itu sendiri. Mbak Tania, sama seperti narasumber yang lain yang saya undang ke sini ya, seseorang itu pasti pernah punya keadaan di mana kita merasa berada paling rendah atau titik terendah dari seorang Mbak Tania itu pada waktu apa? Pernah, waktu itu saya berada di titik di mana saya tuh memandang diri saya dari segi kekurangan saya. Kayak kalau saya tuh merasa minder, kalau kenapa sih cewek-cewek yang lain itu punya tinggi yang normal, sedangkan saya kayak ketinggian. Jadi saya kalau jalan itu juga saya bikin. Terus yang kedua ada, saya tuh jerawatan berat itu kayak dipandang sama orang kan juga nggak enak. Mungkin orang-orang juga mikir yang buruk-buruk, kayak misalnya Tania nggak pernah merawat diri. Terus yang ketiga juga gigi saya kan nggak rapi. Itu saya yakin orang-orang juga pasti mikirnya Tania kenapa nggak giginya dirapiin atau jerawatnya dihilangin. Itu saya udah mikir semua. Saya itu punya rencana. Cuma saya juga lagi berusaha buat berkembang itu, tapi juga butuh biaya itu kan. Ya saya lebih membutuhkan ya apa yang saya butuhkan daripada harus saya kayak benerin fisik saya dulu. Tapi ya itu juga bikin saya ngedown banget. Kalau misalnya kalian di tahap ini tuh mungkin kalian juga bisa kayak lebih untuk terbuka, mungkin kalian lebih percaya diri, terus kalian lebih kayak kayak santai aja kalau misalnya bergaul sama teman-teman. Saya kalau semenjak masuk ke perkuliahan ini, saya juga kayak ngerasa diri saya lebih terbuka. Terus kayak saya mulai kayak enak kalau misalnya bicara kayak gitu. Gak seperti saya dulu kayak ya lumayan tertutup juga. Soalnya saya juga gak percaya diri dulu. Tapi semenjak ya masuk ke perkuliahan ini, saya juga merasa lebih percaya diri. Soalnya penting gitu loh, kalau misalnya saya harus percaya diri itu mungkin ya teman-teman, oh ini anak berarti kayak nggak terlalu tergabung sama kekurangannya kayak gitu loh. Terus ya baik, sempat merasa minder ya dengan keadaan Mbak Tania yang seperti diceritakan tadi. Lalu apa yang membuat Mbak Tania bisa bangkit dari keadaan tersebut dan pada akhirnya bisa keluar dari lingkaran itu dan menjadi Mbak Tania yang saya lihat sekarang justru pede ya, ceria ya, berbanding terbalik dengan apa yang Mbak Tania ceritakan. Ya awalnya itu saya ya kan bukan saya aja yang merasa seperti ini, saya juga lihat di Instagram
acne fighter kayak pejuang jerawat. Itu juga saya sadar kalau misalnya bukan saya aja yang ngalamin hal kayak gini, tapi banyak juga yang lagi berjuang kayak saya. Ya terus saya juga ketemu sama teman-teman di kampus. Kalau saya nggak ketemu mereka juga mungkin saya akan tetap kayak masa lalu saya. Soalnya apa ya, mereka itu lebih bisa terima saya apa adanya kayak gitu. Mereka juga menasehatinya dengan enak kayak gitu. Saya harus berubah dalam ini. Itu mereka juga nasehatin. Saya juga lebih percaya diri, lebih enjoy aja sekarang. Kalau misalnya saya tuh bergaul sama dia, kayak dia itu nggak pernah menuntut kalau saya tuh harus ini itu nggak menuntut. Jadi saya kayak ya santai aja gitu. Iya. Untungnya Mbak Tania ini pada keadaan yang diceritakan tadi bisa langsung masuk ke lingkungan, di mana lingkungan tersebut bisa langsung menerima. Dan mereka bukannya ikut seperti teman-teman yang sebelumnya istilahnya mewujudkan, justru mensupport ya, mensupport Mbak Tania agar bisa bangkit lagi. Jerawat ya, apa namanya ya, semua orang pasti mengalami punya jerawat pertama saya itu SMP kelas 1 besar ya, baru hanya lihat satu aja di kaca itu memang permasalahan. Tapi betul sekali, kembali kepada diri kita sendiri. Artinya dalam permasalahan apapun, kalau kita mau mencoba membuka mata kita, melihat sekitar kita, sebenarnya yang memiliki permasalahan yang kita hadapi itu tidak hanya kita saja. Yang berbahaya adalah ketika kita memiliki masalah, kita tidak mau terbuka, tidak mau sharing kepada orang lain, jadi kita merasa bahwa hanya kita yang lebih. Itu yang berbahaya, itu bisa menjadi depresi, menyiksa diri sendiri. Tapi kalau kita mau sharing, baca-baca informasi, betul Mbak Tania tadi, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata bukan kita saja, yang itu juga bisa membantu kita membangkitkan kembali kepercayaan diri kita ya. Dan sebagai seorang teman ya, harusnya memang seperti teman-teman yang Mbak Tania ceritakan tadi ya, kita harus mendukung ya, bukannya malah mewujudkan, membeda-bedakan ini karena begini, ini begini ya. Semua orang di mata Tuhan adalah sama ya, kan bukan fisik apa gitu. Titik terendah Mbak Tania, tapi sekarang sudah enjoy ya, enjoy banget sekarang. Enak-enak di Tomo itu, teman-temannya juga kayaknya aku lihat itu mereka kayak lebih santai, lebih menerima, kayak oh iya, kayak friendly gitu loh, kayak biasa aja temenan sama siapa aja, kayak enak gitu. Tidak ada batasannya dari mana, siapa, tidak semuanya berbaur ya. Iya, teman-teman dekat saya yang nasihatin saya itu tadi juga mereka cantik-cantik gitu. Awalnya juga agak down kan, tapi ya mungkin karena mereka yang kayak bener gitu loh, kayak misalnya kalau nasihatinya baik-baik terus bisa kayak bikin saya semangat, itu enak ternyata. Masuk jurusan PPSI, apa harapan Mbak Tania ini setelah lulus nanti? Harapan saya ya, saya bisa punya keinginan apa yang ingin diwujudkan? Saya kayak inginkan orang tua saya kan selama ini kayak kontrak rumah, nggak pernah punya rumah sendiri. Mama juga saya kepikiran itu. Jadi saya kepengen kalau misalnya saya lulus nanti, saya juga jadi bener kayak jalan yang saya lalui nanti, saya siap apapun itu. Yang penting saya bisa kayak berjuang terus, bisa kayak memenuhi harapan orang tua saya yang udah melihat saya kayak gitu. Saya juga harus, ya udah ada target-target sih, kepengen punya rumah, mengangkat nama keluarga ya, bisa punya rumah sendiri. Amin, kita doakan sama-sama ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang diharapkan Mbak Tania bisa tercapai setelah nanti lulus dari ibu itu. Seandainya ya, ayah dan ibu Mbak Tania lagi menonton, apa yang ingin Mbak Tania sampaikan kepada mereka? Ya terima kasih buat orang tua saya yang udah kayak support saya buat jangan terlalu minder, jangan terlalu insecure. Orang tua saya juga support. Soalnya kadang suka banget sih kayak misalnya
bercanda kayak, mah aku cantik gak kayak gitu. Terus mama kayak, iya cantik gitu, kayak udah nyenengin saya. Itu saya terima kasih. Terus pokoknya ya nanti kalau udah misalnya Tania udah lulus nanti bismillah semoga impian-impian mama sama impian-impian Tania juga bisa tercapai kayak gitu. Berapa bersaudara Mbak? 2 Paling besar. paling besar ya, dari cewek. Cerita-cerita yang sangat mulia ya dari seorang Mbak Tania ingin membantu orang tuanya, ingin membahagiakan orang tuanya, istilahnya apa namanya, untuk membalas ya semua Iya. support yang selama ini diberikan, perhatian dan lain, meskipun yang namanya kasih sayang orang tua itu tidak ada batasnya, tapi paling tidak Mbak Tania ingin memberikan sebuah kebahagiaan kepada kedua orang tua. Terakhir, harapan untuk kanal PBSI. Harapannya ya saya kayak semoga kanal PBSI lebih maju, lebih kayak ini kan masih apa konten baru ya semoga bisa berkembang lagi kan masih pemula juga. Terus apa ya, udah sih Gitu saja. lebih berkembang. Oke, saya rasa itu untuk bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini sangat luar biasa. Banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil dari Mbak Tania. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran juga inspirasi oleh untuk teman-teman semuanya. Kanal PBSI buat sahabat jadi lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kesempatan.